Selamat datang kembali. Hari ini, dari sumber-sumber yang Anda berikan, kita mau menggali satu konsep yang mungkin sering kita dengar ya, tapi jarang kita bedah sampai ke akarnya. Konsep apa nih? Kenapa sih hidup ini katanya adalah sebuah ujian? Kadang rasanya memang begitu kan? Betul, betul. Penuh tantangan, tikungan tak terduga. Nah, kita akan coba memahami kerangka berpikir ini langsung dari ayat-ayat sumbernya di Al-Quran. Jadi kita bisa lihat apa sebenarnya maksud dan tujuan di baliknya. Dan ini bukan cuma pertanyaan filosofis loh, tapi sangat praktis. Maksudnya, Cara kita memandang kesulitan, apakah itu hukuman, atau kesialan acak, atau mungkin sesuatu yang lain, itu sangat menentukan respons kita. Jadi, misi kita hari ini adalah mengurai ya, berdasarkan ayat-ayat ini, kenapa konsep ujian ini begitu sentral. oke, apa saja bentuknya dan apa hadiahnya bagi yang berhasil gitu ya? Tepat. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental deh. Untuk apa sebenarnya kita ada di sini? Pertanyaan besar. Pertanyaan jutaan dolar ya. Iya, tapi menurut salah satu sumber yang Anda berikan, tujuan dari siklus hidup dan mati ini dijawab dengan sangat-sangat gamblang. Sangat gamblang. Ini dari surat Al-Mulk ayat kedua. Bisa dibilang ini fondasi dari seluruh diskusi kita hari ini. Mari kita dengarkan. Silahkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. tunggu, ini menarik banget. Kata kuncinya bukan siapa yang paling banyak amalnya, Bukan. tapi siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amalah, ada perbedaan besar di sana kan? Kan soal kuantitas, tapi kualitas. Benar. Fokusnya bukan pada seberapa sibuk Anda, seberapa banyak proyek yang Anda kerjakan, atau seberapa sering Anda beribadah secara ritual. Fokusnya adalah pada kualitas di balik setiap tindakan. Kata ahsanu itu artinya yang terbaik, yang paling indah. Jadi kalau kita coba aplikasikan ke dunia modern, misal, seorang seniman yang membuat karya dengan sepenuh hati dan niat baik, itu bisa jadi lebih baik amalnya daripada seseorang yang menghasilkan 100 karya tapi asal-asalan. Itu analogi yang sangat pas. Kualitas itu mencakup niat yang ikhlas, cara yang benar, dan dampak yang positif. Oke, Jadi dari ayat pembuka ini saja, kita sudah diberitahu bahwa panggung kehidupan ini ya, pada dasarnya adalah sebuah mekanisme penyaringan. sebuah proses untuk melihat siapa yang benar-benar mempersembahkan karya terbaiknya. Betul sekali. Oke, jadi hidup ini semacam proses quality control ya untuk amal kita. Nah, lalu soal ujiannya seperti apa? Kalau kita lihat di sumber berikutnya dari surat Al-Baqarah, daftarnya cukup intens ya. Ya, daftar ini sangat membumi, sangat relevan dengan pengalaman manusia. Ini dari surat Al-Baqarah, ayat 155. Oke, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu dia daftarnya. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wow, ini menyentuh semua titik lemah kita ya. Bisa dibilang begitu. Ada ujian psikologis, yaitu rasa takut. Cemas akan masa depan, rasa tidak aman gitu kan. Betul. Lalu fisik, kelaparan, dan yang paling sering kita hadapi, materi. Kekurangan harta, itu jelas. Tapi kekurangan jiwa atau anfus, itu maksudnya gimana? Nah, itu bisa berarti kehilangan orang yang kita cintai, atau bahkan ujian yang menimpa diri kita sendiri. Sakit misalnya. Oh, oke. Dan yang terakhir, buah-buahan atau samarat, ini kedengarannya puitis. Sangat. Secara harfiah bisa berarti gagal panen, tapi secara kiasan, ini bisa berarti hasil kerja keras kita bertahun-tahun yang tiba-tiba hilang. Proyek yang gagal, bisnis yang bangkrut, Penelitian yang tidak membuahkan hasil, semua itu masuk kategori samarat. itu daftar yang berat ya. Rasanya wajar kalau ada yang mendengar ini dan berpikir, wah, apa saya bakal mengalami semua ini? Tapi, sepertinya ada satu kata kecil di ayat itu yang penting banget. Kata yang mana? Bisyai'in.
Yang diterjemahkan dengan sedikit. Anda menangkap poin yang sangat krusial. Kata sedikit itu adalah sinyal rahmat. Sinyal rahmat. Iya, seolah-olah ada penegasan bahwa seberat apapun ujian itu terasa bagi kita, ia hanyalah sebagian kecil dari rahmat Tuhan yang jauh lebih besar. Dan ini juga mengisyaratkan bahwa ujian itu diberikan sesuai kapasitas. Tidak untuk menghancurkan, tapi untuk menguji. Tepat. Dan gagasan bahwa ujian ini sebuah kepastian, bukan cuma kemungkinan, itu kayaknya ditekankan lagi ya di sumber yang lain. Saya merasakan ada nada yang lebih tegas di ayat dari surat Ali Imran ini. Benar sekali. Perhatikan baik-baik. Ini dari surat Ali Imran, ayat 186. Cukup singkat. Oke. Latublauna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Nah, Kamu pasti akan diuji. Nada bahasanya terasa sangat definitif ya. Apa ada sesuatu dalam bahasa Arabnya yang membuat ini terasa begitu pasti? pertanyaan bagus. Ada. Di ayat Al-Baqarah tadi digunakan frasa walana bluwannakum. Di ayat Ali Imran ini latublawunna. Oke. Dalam tata bahasa Arab, kedua bentuk ini mengandung semacam partikel penekanan yang paling kuat. Ibaratnya seperti sumpah. Jadi untuk menghilangkan keraguan sama sekali? Betul, pesannya jelas. Ujian bukanlah opsi. Ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kurikulum kehidupan. Oke. Jadi sudah jelas, hidup ini panggung ujian untuk melihat kualitas amal. Ujiannya pasti datang, bentuknya beragam. Nah, sekarang pertanyaan yang paling logis muncul di kepala saya, dan mungkin juga di kepala Anda semua. Kenapa? Kenapa? Untuk apa semua ini? Rasanya agak pesimis ya kalau hidup ini cuma dirancang untuk membuat kita menderita. Tepat. Dan pertanyaan kenapa ini dijawab dengan sangat tajam tanpa basa-basi di sumber berikutnya. Dari surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini bisa dibilang jantung dari tujuan ujian itu sendiri. Wah, oke. Mari kita dengarkan. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, Wow, itu pernyataan yang sangat lugas. Jadi pada dasarnya, ayat ini mengatakan bahwa iman, kalau hanya diucapkan, nilainya belum terbukti. bisa dibilang begitu. Hampir seperti sebuah hipotesis yang belum masuk laboratorium untuk diuji. Analogi laboratorium itu sempurna. Ujian adalah proses validasinya. Validasi. Iya, mengatakan saya beriman atau saya berkomitmen pada sesuatu itu mudah. Tapi klaim itu butuh pembuktian. Ujian adalah apinya yang memurnikan logam. Ia yang akan menunjukkan mana emas murni, mana kuningan yang cuma berkilau di permukaan. Tekananlah yang akan menyingkap kekuatan sejati sebuah material. Tepat sekali. Jadi tujuan utamanya adalah diferensiasi spiritual. Memisahkan mana klaim yang otentik, mana yang palsu. Betul. Membedakan antara alladzina sodaku, orang-orang yang tulus dan benar, dengan wal kadhibin, para pendusta. Ujian itu menyingkap esensi. Oke. Ia membuat apa yang tersembunyi di hati jadi tampak dalam tindakan. Ini terdengar berat, dan memang begitu. Tapi, Yang luar biasa dari sumber-sumber ini setelah menjelaskan kenapanya yang tajam itu, selalu ada apa setelahnya yang penuh harapan. Disinilah kabar gembira yang tadi disinggung di surat Al-Baqarah itu masuk. ya. Sisi lain dari koin yang sama. Setelah kita faham hakikat, bentuk, dan tujuan ujian, sekarang kita bicara tentang hasilnya. Hadiahnya ya. Untuk mereka yang merespon dengan kesabaran, ganjarannya ternyata sangat spesifik dan ya luar biasa. Sangat spesifik. Mari kita urai satu persatu karena ini bagian yang memberi kekuatan. Yang pertama adalah paket 3 dalam 1. Keberkatan, rahmat, dan petunjuk. 3 sekaligus ya. 3 sekaligus. Mereka yang sabar tidak cuma selamat, tapi mereka dapat salawat atau keberkatan sempurna, lalu rahmat dan hidayah atau petunjuk khusus. Ini seperti lulus ujian dapat predikat cum laude, sekaligus dapat beasiswa untuk jenjang berikutnya. Wow. Lalu yang kedua, ini tentang pahala. Konsep yang agak sulit saya bayangkan. Pahala tanpa batas. Maksudnya gimana? Begini, di banyak amal lain, Al-Quran sering menyebut kelipatannya.
dibalas 10 kali lipat misalnya. Oke. Tapi khusus untuk kesabaran, dinyatakan pahalanya akan disempurnakan bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Tanpa kalkulator. Betul. Ini menandakan bahwa nilai kesabaran di hadapan Tuhan itu melampaui kalkulasi matematis kita. Ganjarannya begitu besar sampai tidak bisa dikuantifikasi. Ganjaran ketiga, ini sepertinya yang paling personal dan menyentuh. Cinta dan kebersamaan Allah. Betul, ini ganjaran emosional dan spiritual tertinggi. Dinyatakan secara eksplisit, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan ada lagi kan? Ada. Yang lebih menguatkan lagi, jaminan bahwa Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ini mengubah total perspektif kita tentang ujian, kan? Mengubah segalanya. Ujian bukan lagi momen di mana kita merasa ditinggalkan sendirian, justru menjadi momen kebersamaan yang paling intim dengan Sang Pencipta. Dari perasaan menjadi korban, menjadi perasaan didampingi. Tepat. Lalu ada ganjaran di akhirat, yang digambarkan dengan sangat indah, kedudukan tinggi di surga. Oh ya? Sumbernya menggunakan istilah ghurfah ya? Apa itu? Ghurfah itu bisa berarti kamar, paviliun, atau kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di surga. Ini adalah penghargaan fisik atas keteguhan mereka, semacam presidential suite sebagai pengakuan atas perjuangan mereka di dunia. Dan fasilitasnya juga bukan main-main. Di poin kelima ada sambutan hormat dari malaikat. Betul. Al-Quran melukiskan sebuah adegan di mana para malaikat akan masuk menemui mereka dari setiap pintu surga, lalu mengucapkan, Apa yang mereka ucapkan? Salamun alaikum bima sobartum, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Bayangkan, sebuah seremoni penyambutan yang agung. Pengakuan publik atas kemenangan pribadi yang mereka raih dalam diam. Luar biasa. Ini membawa kita ke poin terakhir, yang sepertinya mengikat semuanya. Yaitu, kemenangan sejati. Benar. Jika tujuan ujian adalah memverifikasi klaim iman, maka kesabaran adalah strategi untuk meraih al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Jadi lulus dari ujian dengan sabar, itu bukan cuma berarti selamat dari kesulitan. Bukan. Itu adalah stempel validasi tertinggi. Bukti bahwa klaim, kami telah beriman, itu bukan sekadar kata-kata. Melainkan sebuah kebenaran yang teruji. Tepat sekali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari seluruh pembahasan kita. Silahkan. Hidup dalam perspektif Al-Quran adalah sebuah arena yang sengaja dirancang. Tujuannya menguji dan menyaring kualitas, bukan kuantitas, dari amal dan iman kita. Dan ujian ini adalah sebuah kepastian. Pasti datang dalam berbagai bentuk. Dari rasa takut di dalam batin sampai kehilangan yang nyata. Dan tujuannya sangat jelas. Untuk membedakan siapa yang imannya tulus dan siapa yang hanya berpura-pura. Pada akhirnya ya, pemahaman ini menawarkan cara pandang yang radikal terhadap kesulitan. Setiap tantangan, setiap masalah bukan lagi musibah acak tanpa makna. Tapi sebuah instrumen ilahi. Betul, sebuah alat untuk memurnikan, menguatkan, dan pada akhirnya mengangkat derajat kita. Dan kunci untuk mengoperasikan alat itu adalah kesabaran. Gini, ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan, untuk kita semua renungkan. Jika ujian adalah sebuah keniscayaan yang bertujuan untuk mengangkat kualitas diri, bagaimana jika kita mulai melihat setiap tantangan sekecil apapun, dari ban kempes di jalan sampai proyek besar yang gagal, bukan sebagai beban. Tapi sebagai sebuah undangan untuk membuktikan kualitas terbaik dari diri kita.